Para Eleners, pernahkah kalian mendengar cerita tentang anak anak? Yaitu anak yang mudah sekali kehidupan. Ada sebuah cerita dari teman kita. Sebut saja namanya Intan. Dia satu kosan dengan anak bernama Tria. Konon kabarnya Tria ini getih anget secara turun-menurun dari nenek moyang. Mudah sekali dia kerasukan dan bisa kerasukan 1, 2, 3, 4 atau bahkan 5 sekaligus. Dari kecil dia rentan sekali kesehatan. Dia sering sekali sakit-sakitan. Orang tuanya berinisiatif untuk membawa dia ke seorang dukun, ke seorang kiai, dan mereka semua memberikan semacam jimat. Dari mulai tali, tulisan, ada yang diletakkan di dalam dompet, ada yang ditaruh di saku, ada yang berbentuk batu, dan dia membawa itu semua. Tapi suatu hari dia melakukan suatu kekilafan. Dia tidak membawa jimat-jimatnya itu. Tria ini adalah mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Negeri di Jawa Timur. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi dia pergi dengan 2 orang temannya. Sebut saja namanya Nina dan Siti. Mereka bertiga pergi ke lahan pertanian milik fakultas dengan mengendarai mobil yang dimiliki oleh Nina. Awalnya biasa-biasa saja ketika di lahan pertanian itu. Ketika tiba-tiba Tria itu jatuh terduduk sambil dia memegang matanya. Mataku, katanya. Temannya bingung. Ada apa? Matamu tidak kenapa-kenapa. Mataku gelap, tiba-tiba gelap. Leherku, katanya. Temannya memeriksa di bawah rambutnya, memeriksa lehernya dan tidak menemukan apapun. Ada yang menggigit leherku. Tidak ada, Tria. Begitu kata teman-temannya. Asisten dosen yang sedang ada di lokasi saat itu menyarankan Nina dan Siti untuk membawa pulang saja Tria ke kosannya. Singkat cerita, mereka pun langsung pulang dengan kondisi Tria menutup matanya. Dia dituntun untuk pulang ke kosan. Malangnya, di kosannya sudah menunggu 2 penunggu kos-kosannya, dan dua-duanya langsung ikut masuk ke dalam tubuh Tria. Jadi ada 3 jin yang masuk ke dalam tubuh Tria. Hari itu gempar sekali kos-kosan. Semua orang ketakutan karena Tria berteriak-teriak. Bahkan dia menunjuk semua temannya dan mengatakan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh temannya. Ibu kos berinisiatif untuk memanggil seorang kiai untuk datang ke kos-kosan. Semua teman-teman kos disuruh berkumpul untuk membaca Al-Quran, sedangkan kiai itu bekerja. Benar-benar pertarungan yang alot karena kiai itu baru bisa mengeluarkan mereka menjelang maghrib tiba. Ada 3 yang menguasai jiwanya. Yang pertama yang dia dapat di lahan pertanian. Bentuknya seperti kepala, bulat. Tapi dia tidak punya mata. Dia cuma punya gigi. Dia gigit leher Tria untuk masuk ke dalam tubuh Tria.
Oleh karena itu Tria merasa kesakitan di lehernya dan dia tidak bisa mengatakan. Yang kedua adalah seorang wanita dengan muka yang berlumuran darah. Sedangkan yang ketiga adalah orang cebong. Setelah ketiganya berhasil dikeluarkan oleh kiai itu, Tria pun tertidur lemas. Hari itu kiai tak hanya meruqyah Tria, tapi juga meruqyah seluruh rumah kos itu. Kiai itu berpesan untuk teman-teman Tria untuk tetap mengaji setiap habis maghrib. Lalu bagaimana kabar Tria si getih anget ini? Sejak kejadian itu, esok harinya dia dijemput oleh orang tuanya. Dia pulang ke kota yang berawalan huruf N di daerah Jawa Timur. Dan setelah itu dia tidak pernah muncul di kampus ataupun di kosan. Dia lenyap begitu saja. Apakah para Eleners termasuk getih anget? Ataukah memiliki teman atau saudara yang getih anget? Yuk, sharing pengalaman kalian di bawah.